Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata. Yang pertama khulafa dan ar-rasyid. Khulafa yang berarti pengganti atau pemimpin. Ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi secara bahasa Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah istilah untuk menyebut 4 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafa, yang lebih kita kenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai dengan 634 Masehi, atau mulai 11 sampai dengan 13 Hijriah. Gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq, yang artinya orang-orang yang terpercaya, orang yang jujur dan bisa menjunjung tinggi kebenaran agama Islam. Untuk prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri, ada beberapa prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi seorang khalifah. Yang pertama, beliau memerangi orang-orang murtad pada waktu itu. Yang kedua, beliau juga memberantas nabi-nabi palsu. Yang ketiga, adanya pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Dan yang keempat, beliau juga memperluas dakwah Islamiyah. Ada beberapa keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, beliau adalah seorang yang rendah hati dan tidak sombong. Beliau juga berhati tenang, berkehidupan secara sederhana. Beliau juga penyabar, adil, dan suka musyawarah. Beliau juga termasuk pemimpin yang dermawan. Beliau suka menolong kaum-kaum yang tertindas, dan beliau juga senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap dari beliau adalah Umar bin Khattab ibnu Nufail, ibnu Abdul Uzza, ibnu Riyah, ibnu Qurt, ibnu Razah, ibnu Adi, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Itu adalah nama asli beliau. Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama sekitar 10 tahun, dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Dan masa pemerintahannya dikenal sebagai periode yang sangat signifikan dalam sejarah Islam. Sementara itu, Umar bin Khattab mempunyai gelar. Gelarnya adalah Al-Faruq, yang artinya gelar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti pemisah antara kebenaran dan
kebatilan. Seperti halnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab juga mempunyai banyak sekali prestasi selama memimpin Islam kurang lebih 10 tahun. Di antara prestasi beliau adalah yang pertama, beliau memperluas wilayah Islam dengan menaklukkan wilayah yang dikuasai Persia dan Romawi seperti Sam, Mesir, dan Irak. Prestasi yang selanjutnya, beliau menata sistem administrasi sehingga pemerintahannya berjalan stabil dan rakyat sejahtera. Prestasi juga diraih oleh Umar bin Khattab, yaitu memperkenalkan sistem birokrasi yang efisien. Yang keempat, prestasi beliau menetapkan kalender Hijriyah. Berikutnya, beliau juga mempunyai prestasi menjaga Al-Quran, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran, menerangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan lampu, memerintahkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, dan selanjutnya beliau juga membentuk pengadilan, kepolisian, ketentaraan, dan perbendaharaan negara. Itu adalah prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Keteladanan yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yaitu keberaniannya menyampaikan suatu kebenaran. Beliau juga suka bermusyawarah dan bersikap bijaksana. Beliau juga termasuk pemimpin yang adil terhadap semua rakyat. Beliau juga toleransi, sederhana, dan seorang pemimpin yang jujur. Terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk khalifah yang berikutnya, Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara rinci. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.